Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi fa anta khairul fatihin. Subhanakallahumma la ilma lana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat kesempatan untuk menghirup kehidupan di dunia ini. Semoga kita semakin baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berdakwah ajaran Allah Subhanahu wa taala sehingga sampailah kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Islam tidak lagi mendapati alasan untuk membenarkan kebatilan mereka. Karenanya reaksi mereka atas seruan kebenaran adalah melancarkan berbagai siksaan dan adab kepada mereka yang memperjuangkan kebenaran. Mereka tidak mendapati reaksi lain yang lebih baik dari hal itu. Mereka selalu mengambil langkah ini manakala mereka kehabisan cara untuk menolak kebenaran. Dengan reaksi ini pula Fir'aun menyambut seruan Musa. Qala la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Fir'aun berkata, jikalau kamu mengambil Tuhan selain aku, niscaya aku akan menjadikan kamu sebagai orang yang terpenjara. Asy-Syu'ara ayat 29. Juga kepada bekas tukang sihirnya yang telah beriman, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafi wa la usallibannakum ajma'in. Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kalian secara bersilangan dan aku akan menyalibmu semua. Asy-Syu'ara ayat 49. Dengan reaksi yang sama pula kaum Ibrahim alaihissalam menjawab seruannya, hariquhu wansuru alihatakum. Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berpindah. Al-Anbiya ayat 68. Begitu juga reaksi yang diberikan kepada Yusuf alaihissalam. Tsumma badalahum min ba'di ma ra'au ayati la yasjunannahu hatta hin. Lalu tampakkanlah kepada mereka setelah mengetahui bukti-bukti yang jelas, maka dipenjarakanlah ia Yusuf sampai beberapa waktu. Surat Yusuf ayat 35. Demikian pula reaksi Umayyah bin Khalaf terhadap Bilal bin Rabah manakala ia terus mengumumkan kata ahad dari hati sanubarinya. Umayyah menyiksa dan menyampukinya di bawah terik matahari kota Mekah, lalu meletakkan batu besar di atas perutnya. Sama halnya dengan Ammar, Mus'ab, Kabbah, Ibnu Mas'ud, As-Siddiq, Abu Bakar dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau menolak untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk dengan segera pukulan, cambuk, penjara dan siksaan datang bertubi-tubi. Pun demikian dengan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Begitulah orang-orang fasik, orang-orang kafir dan orang-orang yang murtad selalu menyambut para dai agama Allah dan para aktivis yang mengazamkan tegaknya din di zaman ini dengan reaksi yang sama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sambutan dari musuh-musuh Islam, akhir dari tipu daya mereka,
akhir dari anak panah yang mereka miliki. Inilah hal terbaik yang dapat mereka lakukan untuk mempertahankan kebatilan dan kesekuleran mereka. Karenanya, jika mereka telah menyambut kalian dengan reaksi seperti itu, lalu kalian tetap kokoh di atas kebenaran dan sabar menghadapi cobaan, sungguh itu telah menghancurkan seluruh rencana yang telah mereka persiapkan sebelumnya, juga memupus tipu daya mentah-mentah, serta menggagalkan upaya mereka untuk mengatur dan melancarkan berbagai makar. Sesungguhnya keteguhan, kesabaran, dan komitmen kalian kepada Allah Azza wa Jalla termasuk faktor kemenangan bagi Islam dan kegagalan bagi musuh-musuhnya. Lihatlah bagaimana keadaan musuh yang menyadari bahwa anak panah mereka telah patah, usaha mereka telah sia-sia, upaya yang mereka adakan telah gagal, berlalu bagaikan angin yang berhembus, dan tipu daya mereka telah sirna begitu saja. Bagaimanakah keadaan mereka jika mereka tahu bahwa berbagai tindak intimidasi yang mereka lancarkan hanya akan menambah kekuatan, keikhlasan, dan keteguhan bagi kita? Setiap kali mereka menambah intensitas siksaan dan azab kepada ahlul haq atau yang memihak kepada kebenaran, setiap kali itu pula lahir generasi yang lebih kuat, lebih kokoh, lebih bijak, dan lebih berakal. Generasi yang terbina untuk selalu melaksanakan perintah pada azimah atau hukum asal dan bukan rukhsah atau keringanan, serta mengambil sedikit saja dari yang mubah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi yang telah menceraikan dunia dengan talak bain atau pemutusan secara global, tiada kesempatan baginya untuk kembali kepadanya. Sehubungan dengan ini, ada ungkapan yang indah dari seorang aktivis yang membuat saya tertegun. Katanya begini, apa gerangan yang terjadi manakala musuh-musuh kita tahu bahwa tipu daya mereka tidak melemahkan hati kita, tetapi malah menguatkannya. Tidak melemahkan hati kita, tetapi malah menguatkannya. Tidak memupus cita dan asa kita, tetapi malah mengukuhkannya. Dan tidak menurunkan semangat kita, tetapi malah meninggikannya. Bagaimana keadaan mereka jika mereka tahu bahwa kita semakin dekat kepada Allah, manakala kesulitan dan cobaan semakin berat? Ya, setiap kali ujian semakin menggila dan upaya musuh semakin membabi buta, setiap kali itu pula kalbu bersujud di hadapan Rabb-nya dan berazam untuk terus melanjutkan asanya tanpa sedikit pun melemah. Juga senantiasa memohon kepada pelindungnya agar memurnikannya dari segala yang dibencinya dan selalu menjaganya. Bagaimana kira-kira kejengkelan mereka manakala mereka tahu bahwa mereka telah menjadi kendaraan untuk menyelesaikan target tertentu, target pembersihan dan penjernihan. Lalu apa manfaat dari kejengkelan mereka itu? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, "Qul mutu biwaidikum," katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Surat Al-Imran ayat 119. "Wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila." Allah tidak akan pernah menjadikan jalan bagi orang-orang yang kafir untuk memerangi orang-orang mukmin. An-Nisa ayat 141. Sesungguhnya keteguhan kalian di atas kebenaran dan kesabaran kalian dalam menghadapi ujian memberikan jaminan akan kehancuran musuh-musuh Islam, bukan hanya dari sisi teori dan konsep saja. Keteguhan dan kesabaran akan menghancurkan mereka, eksistensi, institusi, dan konstitusi sekaligus. Sesungguhnya kesabaran dan keteguhan sekelompok kecil orang-orang yang beriman dengan sebenarnya dari kalangan ahlul haq atau yang selalu berpihak kepada kebenaran menjadi jaminan akan kehancuran pemerintahan sekuler dari dasarnya sehingga jungkir balik. Itu terjadi setelah kehancuran pemikirannya, konsep-konsepnya, dan dasar-dasarnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita mampu menjalankan amanah kita di muka bumi ini dengan sebaik mungkin. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.